Assalamualaikum kerabat Mata Yaska. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering bikin otak berputar. Apakah alam semesta punya ujung? Wah, pertanyaan yang gak cuma bikin penasaran, tapi juga bikin kita merasa kecil banget di tengah luasnya jagat raya ini. Bayangin deh, alam semesta itu kayak balon raksasa yang terus-menerus mengembang. Yap, para ilmuwan sepakat kalau ruang di antara galaksi-galaksi itu makin luas dari waktu ke waktu. Tapi, ini nggak berarti kita tahu ujungnya ada di mana. Atau bahkan kalau ujung itu memang ada. Ada teori menarik nih. Salah satunya, ilmuwan percaya bahwa alam semesta itu nggak punya ujung. Karena konsep yang namanya ruang melengkung. Nah, bayangin kayak kita jalan terus ke satu arah di bumi. Karena bumi bulat, kalau kamu jalan terus, lama-lama balik lagi ke tempat awal kan? Beberapa orang berpikir bisa jadi alam semesta juga kayak gitu. Jalan terus, balik lagi. Tapi tunggu dulu, ada juga teori lain yang bilang kalau alam semesta itu tak terbatas. Artinya, ya, nggak ada ujung, nggak ada batas. Ini malah bikin kita makin bingung kan? Kalau nggak ada ujung, apa yang ada di luar sana? Kayaknya ini bikin otak kita butuh kopi dulu deh buat mikir lebih jauh. Yang jelas, sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Alam semesta ini masih jadi misteri besar yang bikin para ilmuwan terus meneliti tanpa henti. Tapi di balik itu, satu hal yang pasti, alam semesta ini luar biasa luas dan kita cuma tahu sebagian kecil banget dari rahasianya. Gimana? Jadi makin penasaran? Atau malah tambah filosofis nih? Dalam Islam, pembahasan tentang ujung alam semesta biasanya dikaitkan dengan konsep keagungan ciptaan Allah dan keterbatasan pengetahuan manusia dalam memahami hakikat alam. Berikut adalah beberapa sudut pandang berdasarkan Al-Quran tradisi Islam terkait dengan alam semesta. Alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Al-Quran menggambarkan alam semesta sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Dalam surah Al-Mulk 74 disebutkan yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidaklah kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan pandanganmu itu pun lelah. Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta sangat luas, sempurna, dan penuh keajaiban, sehingga manusia tidak mampu memahami seluruh rahasianya. 2. Konsep ketakterbasan dan keabadian. Dalam Islam, Allah SWT disebut sebagai Al-Khaliq dan Al-Baqi yang abadi. Oleh karena itu, alam semesta diciptakan dengan kebesarannya yang sulit dijangkau akal manusia. Surah Al-Zumar 47 menyatakan, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini menggambarkan bahwa hanya Allah yang mengetahui hakikat dan batasan alam semesta, jika memang ada. Langit berlapis dan ruang melengkung. Islam juga menyebut adanya 7 lapis langit yang bisa diartikan sebagai struktur berjenjang di alam semesta. Hal ini terdapat dalam surah An-Nablas. Dan kami bangun di atas kamu 7 yang kokoh. Sebagian ulama memahami ini sebagai metafora untuk menunjukkan keagungan struktur langit dan isinya, yang mungkin selaras dengan konsep modern tentang ruang melengkung atau dimensi yang lebih luas dari persepsi manusia. 4. Kehidupan setelah kehancuran alam semesta. Dalam Islam, alam semesta akan berakhir pada hari kiamat. Surah At-Takwir, Tamsa 1 menjelaskan, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Setelah kehancuran ini, Allah akan menciptakan kembali kehidupan di akhirat sebagai bentuk pembalasan atas amal manusia. Pandangan sejarah Islam tentang alam semesta. Para ilmuwan Muslim pada zaman keemasan Islam, seperti Al-Farabi, Al-Biruni, dan Ibnu Sina, mencoba memahami alam semesta melalui pendekatan ilmiah yang juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mereka mengembangkan teori tentang kosmologi yang sebagian besar mengacu pada model geosentris, Ptolemaic, tetapi tetap meyakini bahwa alam semesta memiliki keteraturan karena diciptakan oleh Allah. Ibnu Rushd juga membahas hubungan antara sains dan agama, menekankan bahwa pengetahuan tentang alam semesta dapat membawa manusia lebih dekat kepada pemahaman tentang Sang Pencipta. Kesimpulan,
Islam menekankan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang agung dan tak terbatas bagi pemahaman manusia. Konsep ujung alam semesta mungkin tidak relevan karena hanya Allah yang mengetahui hakikat sejati dari penciptaannya. Ayat-ayat Al-Quran dan karya para ilmuwan Muslim mendorong kita untuk terus merenungkan dan meneliti alam semesta dengan penuh kekaguman dan keimanan. Semoga ini menambah wawasan.